Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani. Juga kita masih diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan kegiatan puasa Ramadan ini sampai selesai nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan pesantren Kilat Ceria, dan pada hari ini Bapak diberikan amanah untuk memberikan sebuah materi yang mana judulnya adalah keutamaan perintah puasa. Kita akan bahas yang pertama terkait dengan puasa Ramadan. Kita bahas dulu nomor 1 atau yang pertama, pengertian puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum, yang artinya menahan. Secara arti luasnya yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, yang disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, hukum puasa Ramadan. Hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan ayat ini kita bisa ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, puasa itu diperintahkannya hanya pada orang-orang yang beriman saja. Karena buat orang-orang yang tidak beriman, mereka pasti tidak akan menjalankan perintah puasa ini. Yang kedua, hukum dari puasa ini, puasa Ramadan ini adalah hukumnya wajib. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah tujuan dari puasa ini adalah membentuk orang-orang yang bertakwa. Takwa sendiri artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa terbagi 2. Yang pertama, syarat wajib, yaitu Islam, berakal, baligh, mampu, atau puasa. Di sini maksudnya punya kekuatan untuk melaksanakan puasa. Seperti orang sakit kan tidak punya kekuatan untuk berpuasa, maka tidak masuk syarat puasa kalau orang tersebut sedang sakit parah. Berikutnya, syarat sah puasa. Pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan
sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang baik, mana yang berbahaya buat dirinya. Berikutnya, suci dari hadas besar. Dan yang terakhir, syarat sahnya adalah puasanya dilakukan dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Karena tentu sudah kita pahami ada waktu-waktu yang dilarang berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang keempat, kita akan bahas tentang rukun puasa. Rukun itu artinya segala sesuatu yang harus dilakukan pada waktu puasa. Yang pertama, niat. Niatnya sudah pada hafal ya. Nawaitu saumal godin an adai farodi syahri ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Nah, niat ini dilakukan di hati, juga diucapkan dengan lisan. Berikutnya, rukun yang kedua adalah menahan atau menjauhkan diri dari berbagai macam hal yang dapat membatalkan puasa. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu sunnah-sunnah yang ada dalam puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka ketika sudah tiba waktunya berbuka. Jadi jangan sampai kita sok kuat. Saya masih kuat, nanti aja bukanya setelah taraweh atau setelah Isya. Nah, itu tidak boleh. Ketika terdengar adzan maka langsung saja kita berbuka. Yang kedua, sunnah berbuka dengan makanan yang manis. Misalnya kita makan kurma. Yang ketiga, membaca doa ketika hendak berbuka puasa. Yang keempat, memperbanyak sedekah, membaca Quran, i'tikaf, serta sholat malam maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Itu sunnah-sunnah yang ada dalam bulan Ramadan. Tentunya sunnah-sunnah ini berada pada puasa yang lainnya juga. Berikutnya, yang keenam adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama sudah tahu pastinya yang membatalkan puasa adalah makan dan minum yang disengaja. Adapun kalau kita lupa makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasa, asal pada saat kita ingat langsung kita muntahkan kembali makanan tersebut. Jangan tanggung pelan aja, jangan. Ketika ingat langsung dimuntahkan. Yang kedua, muntah disengaja. Kalau muntah disengaja itu membatalkan puasa. Yang berikutnya, buat laki-laki keluar air mani, untuk perempuan keluar darah haid. Itu membatalkan puasa. Berikutnya, berhubungan suami istri pada siang hari. Itu membatalkan puasa. Berikutnya adalah murtad atau keluar dari Islam. Itu jelas membatalkan puasa. Selain ada yang membatalkan, ada juga yang membuat pahala puasa kita rusak. Orang-orang biasanya terjaga dari hal yang membatalkan, tapi mereka lalai, lengah untuk hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Mudah-mudahan setelah kita paham, kita bisa menghindari nih hal-hal yang merusak puasa. Di antaranya ini hobi-hobi kita lah pada umumnya. Misalnya menggunjing, menggibah, membicarakan kejelekan orang lain. Itu bisa merusak pahala puasa. Berbohong, sumpah palsu. Kemudian riya. Itu semuanya bisa merusak pahala puasa. Semoga kita bisa menghindarinya.
Berikutnya yang ketujuh adalah tentang orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama sakit berat, yang kedua dalam perjalanan jauh, yang ketiga berusia lanjut, yang keempat hamil, yang kelima menyusui, yang keenam haid, yang ketujuh nifas. Orang-orang ini boleh meninggalkan puasa, tetapi dia harus mengkodoknya di hari-hari yang lain. Sedangkan bagi orang-orang yang lemah, seperti yang lanjut usia atau yang sakit berat, yang tidak memungkinkan berpuasa, maka dia harus mengeluarkan fidyah, yaitu sedekah kepada fakir miskin. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa membuat kita menjadi bertakwa. Orang takwa pasti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bisa membuat dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala ataupun ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, dijauhkan dari perbuatan tercela. Pada bulan Ramadan ini sangat susah berbuat maksiat. Makanya ada keterangan juga pada bulan Ramadan setan-setan diikat, dibelenggu. Maksudnya adalah di sini setan-setan susah menggoda orang-orang yang beriman, yang sedang berpuasa. Makanya kejahatan pada bulan Ramadan pasti menurun, kriminalitas pasti menurun. Bahkan sering kita dengar hiburan-hiburan malam yang negatif pun pada bulan Ramadan ditutup. Dan kalaupun kita ingin berbuat salah, misalkan menggibah, membicarakan kejelekan orang, pasti akan banyak yang mengingatkan, jangan begitu, ini sedang bulan puasa. Itulah kehebatan puasa Ramadan, bisa membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Berikutnya, puasa memiliki keutamaan yaitu bisa membakar segala macam penyakit hati seperti riya, ujub, hasad, kikir. Itu bisa terbakar oleh puasa. Misalnya kita yang biasanya pelit, setelah merasakan bahwa lapar itu sakit, maka kita setelah berpuasa bisa lebih menjadi dermawan. Karena kita tahu bahwa lapar itu sakit, maka kita nggak akan tega melihat orang-orang yang kelaparan. Berikutnya, puasa Ramadan juga bisa menyehatkan tubuh kita, bisa mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Jadi selama setahun pencernaan kita bekerja, pada bulan Ramadan ini selama 1 bulan diistirahatkan, sehingga pencernaan kita bisa lebih sehat lagi. Terakhir, ada waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Sudah pada tahu pastinya ya. Yang pertama, haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Yang berikutnya, haram berpuasa pada hari raya Idul Adha. Kenapa pada hari raya ini Allah larang untuk berpuasa? Karena Allah ingin melihat kita pada hari itu berbahagia, senang, sehingga Allah haramkan puasa. Yang ketiga, hari yang dilarang berpuasa adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu pembahasan kita terkait puasa.
Nah, sekarang kita bahas tentang puasa-puasa sunnah. Ada beberapa puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah puasa sunnah Senin Kamis. Puasa sunnah ini sudah terkenal dan banyak yang melakukannya. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal, dari tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan. Kenapa tanggal 1-nya kita tidak berpuasa? Karena 1 Syawal itu adalah Idul Fitri. Yang ketiga, puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak berangkat menunaikan ibadah naik haji. Yang keempat adalah puasa 3 hari di pertengahan bulan. Itulah beberapa macam puasa sunnah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang wajibnya, bisa mengamalkan juga puasa yang sunnahnya. Demikian penjelasan tentang puasa dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa tadi ada kisi-kisinya atau untuk tugas. Nanti Bapak akan kasih linknya, kalian cukup klik. Nanti silakan diisi di Google Form tentang tugas-tugas terkait materi yang Bapak sampaikan kali ini. Tugasnya simpel, yang penting kalian mengerjakan agar bisa lebih paham dan bisa mendapatkan nilai dari sekolah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, dan mudah-mudahan segala amal ibadah puasa Ramadan kita kali ini sampai dengan selesai nanti Allah terima. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.